Semua orang pasti pernah ngerasain hal-hal yang menarik, hal-hal yang seru di masa-masa putih abu mereka. Tapi ada nggak sih satu momen yang buat kalian nggak bisa lupain, maupun momen sedih maupun momen seru? Maka dari itu, kami di sini akan mengajak kalian buat nostalgia seputaran hal-hal seru dan menarik di masa-masa putih abu kalian. Dalam Real Talk Putih Abu Edition bersama Tank Rehab. Selamat datang dan balik lagi bersama kami podcast Tank Rehab. dalam Real Talk Putih Abu Edition, tempat dengerin cerita seputar kehidupan, pengalaman, dan juga peristiwa yang menyenangkan hingga menyedihkan. Bersama aku sebagai host Budi Artawan, Dan aku sebagai co-host Russell Christopher. di mana di sini kita bakal enjoy seru-seruan bareng bersama 4 narasumber yang amat sangat berpengalaman tentang masa-masa putih abu, teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan teman-teman enjoy nonton dari awal sampai akhir karena ceritanya bakal sangat menyenangkan. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita panggil. Panggil langsung 4 narasumber kita. Oke, let's go. Mungkin kepada 4 narasumber dipersilakan, yuk. Jadi ini dia 4 narasumber kita dan Kita langsung aja ya, mulai ngobrol santai aja kalau enjoy ya. Jadi topik kita kali ini teman-teman yaitu serba-serbi putih abu. Jadi kita bakal bahas seputar apapun itu tentang putih abu. Yang sudah kita hadirkan narasumber tentunya bakal kita tanyain apapun yang pengalaman mereka semasa putih abu. Jadi mungkin dari masing-masing narasumber, dari narasumber pertama, kedua, ketiga, keempat, memberikan sapaan lah pada penonton. Perkenalan boleh. Itu dari Pak aku. Ya. Halo semuanya, aku Dedi. Aku sebagai narasumber pertama. Kalau saya Tenggi, aku Vicky, aku sebagai narasumber kedua. Hai Sobat Tenggi, aku Jomrani sebagai narasumber ketiga. Hai teman-teman, aku narasumber keempat, nama aku Didi. Oke. Jadi kita udah sediain nih makanan minuman, jadi kalian bisa santai-santai aja. Ya. Oke. Mungkin kita bagi dulu ngasih minumannya biar Silakan diambil. Ya terus ya guys ya. Jadi suatu hal yang kita semangat guys. Meskipun matahari, tolong jangan. Oke, kita santai-santai aja ya. Kalau saya bisa mulai dengan pertanyaan pertama, mungkin bisa dijawab dari narasumber pertama, yaitu kalau disuruh menggambarkan nih kehidupan SMA dengan satu kata, menurut kamu apa sih? SMA, satu kata ya. Satu kata. Menurutku, SMA itu perjuangan. Perjuangan. Ya. Kalau dari narasumber kedua, Kalau menurut aku, SMA tuh chaos banget kan. Jadi kayak hari-hari itu ada dan kejadian yang di luar nalar. Kadang kayak gitu, kadang kayak ya benar-benar aku pikiran. dari Kajung, Kalau menurutku SMA itu sebenarnya waktu kita mencari jati diri sih ya. Jadi bagi yang belum ketemu jati dirinya semangat aja. Masa aku. Baik. Aku satu kata untuk SMA sih menurutku sih asik ya, karena lebih asik daripada SMP yang dimana kita udah punya uang masing-masing. Bener banget. Itu sih asik jadi SMA. Ya, masalah nih. Kalau dari lagu nih, lagu kalian nih, kalau dari style kayaknya selera lagunya bagus-bagus. Aku mau tanya nih, penasaran, lagu apa kalau yang bisa bikin kalian nostalgia sama SMA? Kalian kan aja yang terpikirkan dengan masalah. Ini dulu deh. Oke, yang kedua, kalau aku sih yang ikonik yang aku paling ingat itu lagu The Winner Takes It All. Pertama sekali paling ingat itu momen DBL. Oh iya. Kemudian juga aku nanya MPK. Itu paling masuk di otak. Ini lagi next, Jum. Kalau aku kayaknya
lagunya Hindia yang cincin sama Fish yang Nina, karena kayak teman kelas itu selalu nyanyi gitu kayak tiap hari gitu mereka pesan nyanyi gitu dan itu diulang terus dan cuma bagian refnya aja Kita. Lanjut Kak. kalau menurut aku sih lagu-lagunya Cowok Seven ya itu kayak gambarin banget gimana kehidupan kita di SMA Lawas. kita monyet sih Selera itu emang. Terakhir kita nyanyi tapi nggak ada Dari style ini style culture gitu sih. Kalau aku sih untuk lagu emang ada satu yang benar-benar lagu itu memaknai masa SMA aku. Dari India juga, karena emang India itu lagu-lagunya masuklah ke kehidupan kita. Judulnya Bayangkan kayak gitu bilangnya. Kalau kita udah lihat lirik yang mana tuh yang paling kita ya Aduh. Apa ya? aduh ya udah kita lanjut aja ke berikutnya yaitu apa nih dari kalian masing-masing pasti punya momen paling lucu atau paling konyol yang paling kalian ingat lah semasa SMA satu aja ceritain ke teman-teman dari yang udah siap aja kalau momen yang paling berkesan banget pertama kali aku nyentuhin kaki di SMA tuh momen-momen pas MPLS oh kayak itu iya bener-bener bercampur banget di hari pertama perayaan aku sama sekali nggak tahu siapa-siapa bahkan teman satu SMP aku pun aku nggak kenal jadi kayak bener di sana aku nemuin dari diri baru aku dan di MPLS itu bener-bener seseru itu ya Yuk, lanjut. jadi siapa Siapa? Jadi terus? Oh, oke. Kalau momen yang paling aku ingat sih udah pasti tadi itu ya. Karena tadi itu kita sama-sama rame-rame trip ke luar Bali. Jadi itu paling berkesan. lanjut aku bingung teman-teman apa yang mau aku ceritain kalau dibilang bukan ya benar banyak kalau dibilang seru banget dibilang sedih ya nggak sedih sih tapi makin kesini tuh ya karena kehidupan kan namanya tuh jadi makin susah lah gitu jalannya cuman aku ingat banget aku pernah ada di situasi di mana aku gimana ya rasanya aku tuh dokter tapi dokternya orang kesurupan aku juga nggak ngerti gitu ya kenapa kalau itu kayak kita kalau dibilang kocak tuh kocak teman-teman gitu karena kayak sebenarnya apa yang aku bilang itu sebenarnya aku bercanda tapi ternyata emang terrealisasi gitu jadi kayak ih apa sih ya ini ada di sini ternyata emang benar gitu kocaknya itu karena temanku yang tidak sampai sekarang gitu sampai sekarang nggak tahu sih ya coba tanya sama orang aja nanti ya jadi cukup menarik ya kamu kakak ya Cerita yang terlalu ada di apa ini terakhir Aku yang mau ceritain kita sih. Aku di SMA di kelasku 11 punya teman atau semua kumpulan cocok itu namanya losan. Jadi itu ada sih satu yang paling memorable banget di aku. Ini nakal sih sebenarnya. Ceritanya tuh pelajaran pertama itu jam pelajaran bahasa Inggris. Dan kemudian itu ya kita semua kan. Nah, kayaknya itu benar-benar on time banget. Dan di mana kita kemarinnya itu habis keluar. Nggak kira itu. Tidak ada orang kayak, ayo sekolah yuk, kita paksain sekolah yuk. Cuma kayak, aduh males. Kayak nggak ada tenaga itu. Setelah itu ada satu tercetus tuh temanku namanya Elbo sama Bobo. Iya. Asli. Iya. Itu dan Bobo. Ya, habis itu mereka musuhin itu. Kita bolos nggak sih? Justru aku nih. Karena aku takut ya, jujur aku takut sama pelajaran itu. Jadi kita masuk aja. Kita tetap masuk, cuma dengan posisi itu udah telat
2 menit aja. Oh, belum. Baru 2 menit aja. Baru 2 menit. Kita jalan di belakang gurunya, benar-benar tidak jalan banget. Sampai kita lari ke lapangan basket, akhirnya kita bisa masuk dalam kelas itu. Suara Ini kita polisi, benar-benar kayak Berarti gurunya memang ketat ya. benar-benar apa? gila kan nih baru. Kita tuh kadang tuh nggak berani gitu. Kayak benar-benar. Tapi emang dalam masa-masa SMA tuh banyak ada kejadian Ya, bolos ya. Tapi seharusnya nggak boleh gitu ya. Iya, sebenarnya nggak boleh. Mungkin juga itu lah. Tapi ngomongin tentang bolos nih, pas kalian di sekolah nih kan ada istirahat tuh, kalian tuh lebih senang mana sebenarnya istirahat tuh? Kantin kah atau ke perpustakaan buat cewek-cewek? Apa ada buat orang culture nih malah balik pulang ya? Atau malah di kelas. Kalau Billy sih katanya ke Padma ya. Oh. Billy itu kerjanya itu loh guys, bersih-bersih Padma. Iya, aku berapa? Tidak lagi. Anda sih. Kalau dari Kak Benny biasa di mana? Silakan. Kalau aku mungkin untuk sekarang membahas kelas 12. Kalau aku untuk masa-masa sekarang, aku lebih pengen dan senang banget habisin waktu itu di kelas. Jadi kayak pas istirahat tuh untuk ke kantin dan untuk nongkrong di area luar kelas itu kayak jarang karena aku sadar dan merasa bahwa memang waktu ini lagi sebentar dan momen itu akan berkali guys. Jadi itu benar-benar aku manfaatin banget momen di kelas itu entah untuk bercanda, untuk belajar, segala macam untuk manfaatin banget. Jadi aku lebih orangnya yang di kelas. Masuk. Kalau dari Kak Benny, Kan Billy udah ceritain tuh gimana dia istirahat pas kelas 12. Aku mau ceritain di awal-awal kelas 11 ya. oh Jadi iya. kan pas 10 sama kelas 11 tuh beda ya teman-temannya. Jadi awal kelas 11 tuh jujur banget, aku istirahat gak pernah betah di kelas. Karena kan orang-orang baru ya masih beradaptasi, jadi aku kayak merasa belum nyaman sama orang-orang di kelas. Jadi aku lebih milih buat nyari teman-teman aku di luar kelas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata teman-teman aku di kelas 11 tuh gak seburuk teman-teman aku pas kelas 10. Jadi aku tuh lebih sering di kelas sampai kelas 12 sekarang. Sama berarti ya, di kelas ya. Jadi habisin waktu. Lanjut. Dari Kak Jung, Kalau aku dari kelas 10 sampai 12 emang sebenarnya temanku di kelas aja. Aku punya teman di luar kelas, tapi itu lebih ke teman. Jadi kayak sekedar kenal, bukan yang untuk teman cerita. Jadi teman ceritaku, terus teman belajar semua dari kelas. Jadi aku dari kelas 10, 11, 12 itu emang benar-benar di kelas doang karena juga emang gak ada tempat nongkrong. Emang karena mau nongkrong di lapangan basketnya, ya kan? Enggak gitu ya, gitu ya. Tapi yang nongkrong itu kan juga emang cuma di kelas aja guys. terakhir. Kalau istirahat itu lebih ke FOMO sih. Maksudnya FOMO itu kita cek obat dulu nih. Cek obat. Bener banget. Masa itu mayoritas kemana? Kantin belakang kah? Atau di kelas? Oh, berarti kamu ikut ini? Iya. Aku ikut. Oh, ya. Iya. Oh, jujur ya berarti ya. Kalau bolos itu saya lebih suka ke gini sih. Lebih ke habitat sih. Habitat itu rumah. Oh, iya. Ini nggak macam-macam. Macam-macam. Macam aja. Ya. Yang tadi kan kalian itu udah membahas tuh, ini dari Denny nih, dari culture nih, masih tahu bahwa di bahasa Inggris di mapel bahasa Inggris nih serem gurunya, benar nih. Ini dari kalian tuh ada sih guru yang paling berkenan di hidup kalian selama saya SMA itu. Misalnya dari yang paling baik atau yang paling bebas, yang paling berkesan loh. Yang paling berkesan ini tuh berkesan positif atau berkesan negatif? Tergantung. Tergantung. Kan semua punya sudut pandang Ya. ya. Yang kamu Ini sebut merek apa ciri-ciri doang? Sebut merek aja langsung. sebut ini aja. Nanti Ya. enggak. Sebut faktor. Oh, Ya. terlalu sensor. Biar teman-teman juga pada Penasaran. Semuanya sendiri guys. Ya dari kami ini. Kan itu yang paling
mikir. Colok, ya, culture. Dan dari dulu aja Kak Benny paling mencolok. Oh, ya, Aman, santai-santai sebetulnya. Paling baik menurutku. Berarti yang paling baik ya, bukan yang gila nih. Oh. Karena kan tadi udah. Oh, iya. Tapi nanti berskala bertahap. Ibu Ari. Wow. Baru Bahasa Indonesia. Indonesia di sini aku langsung sebut namanya karena memang benar-benar dulu yang paling baik di masa SMA. Seperti kelas 11 untuk dia karena ibu Ari itu selaku universitas. Banyak banget menurutku semua Bu Ari dari aktif seperti Bu Bapak, seperti Bu Bapak juga dan Bu Ari. Dia benar-benar anggap aku sebagai anaknya dia di sekolah dan aku juga anggap dia sebagai ibu di sekolah. Kalau dia benar-benar ngejagain aku, support aku dan dukung aku gimana layaknya orang tua aku di rumah ini. Jadi itu benar-benar dulu yang mungkin sampai aku udah lulus atau keluar dari SMA nanti aku bakal terus buka. Buat hari ini ya. Ini yang Saya sama ibu. Berarti Pokoknya buat pas mau ibu. Pokoknya nanti dinaik lagi. berarti paling care ya dulu. Paling kan. Oh iya. Ini Kalau dari aku sih yang paling berkesan, entah ini negatif atau positif, terserah pandangan Nah, teman aja. Iya. Jadi menurut aku tuh guru agama. agak. Guru 11, 12 sebenarnya sama aja. Entah kalian mau pandang guru ini positif atau negatif, tapi menurut aku guru agama itu punya cara tersendiri buat ngajar. Dimana beliau tuh ngaitin semua ajaran agama itu sama kehidupan sehari-harinya dia. Tapi tergantung gurunya ya. Soalnya ada beberapa mapel yang gurunya tuh emang cara ngajar sama terus. Contohnya guru kimia nih dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Guru kimia tuh semua punya tipe yang sama. iya. Nah, beda sama guru agama. Kalau guru agama ini punya tipe yang beda-beda. Jadi aku punya kesan baik lah sama guru-guru agama di SMA 2. Oke. Lanjut Kak Yungju. Iya. Ini aku sampai sekarang aku masih ingat banget. Jadi waktu kelas 10 aku pernah telat satu mapel. Dan itu pertama kali dalam hidupku 3 tahun aku pernah telat di Resman. Baru pertama. Itu baru pertama kali telat. Nah jadi waktu itu ceritanya aku lagi jam olahraga. Terus kita renang. Dan hari itu hari Kamis kan teman-teman. Jadi kalau ke situ kan pasti pakai adat dong ya. Nah tahulah ribetnya cewek itu gimana. Kebetulan sebenarnya kolam renang itu dekat sama rumahku. Tapi dari rumahku ke sekolah itu yang lumayan ada jarak lah gitu. Nah, jadi waktu itu tuh karena kita pertama kali renang, itu pertama kali renang, jadi kan masih belum tahu nih apakah ada keringanan atau gimana. Nah kita mikirnya tuh ada keringanan, jadi agak leha-leha lah gitu, agak leha-leha kan. Nah singkat cerita ya, karena habis gibah dan lain-lain, kita baru ke sekolah. Set, masuk kelas, tiba-tiba ada gurunya. Ya udah dong, kita bilang maaf ya Pak, kita telat, nah, gitu kan. Terus berarti yang kayak diam gitu kan, terus tiba-tiba kita yang kata dijejerin satu-satu di depan kelas. Kita dijejerin satu-satu. Habis dijejerin, dia nanya alasannya telat. Ya udah dong, kita semua jawab ya Pak, habis renang gitu. Terus dibalik lagi sama yang udah datang. Ini bisa datang tepat waktu gitu kan. Loh, dari mana saya tahu? Kan? Kayak kelihatan dari dulu siapa? Iya, itu kan ekonomi. Kalau sekarang tuh dia nggak pernah masuk kelas. Bapak, dia nggak pernah masuk kelas. Ya. Guru ekonomi ya. Iya, guru ekonomi itu dia nggak pernah masuk kelas. Notice underline. Ekonomi. Buat ekonomi. Guru ekonomi. Terus yang lebih kocaknya lagi, dia itu kita difoto kan, begitu loh teman-teman di foto. Terus dia ke guru apa yang maksudnya ke guru PJMA kita. Terus ada itu nilainya bakal terancam kecil, tapi sebenarnya nggak sih. Kalau aku renang. Enggak. Tapi nilainya aman sih syukurnya. Jadi cuman bagian yang gurunya itu aja sih kayak bukannya nggak suka sih, ya nggak suka juga sih.
ya gara-gara itu. Tapi sekarang udah aja sih, kalau kalian tiba-tiba ketemu beliau pasti hari-hari itu beliau akan menegur masalah yang sama. Oke. Lanjut. Gitu ya. Kalau guru yang paling berkesan sudah pasti buat saya Bu Ari ya. Sama bro kan, sama. Suara kedua Bu Ari. Karena setiap pelajaran Bu Ari itu nggak ada pikiran mau bolos itu ya bener ya. Kita semangat banget. Ini cerita agak yang for real. Teman-teman sekelas juga nggak ada yang pernah dimarahin sama Bu Ari. Ya, pokoknya sehat selalu Bu Ari dari saya dan Robert. Saya akan selalu ingat lagi. Terus kalau guru yang ini Sama dibahas. tuntas Kak Billy yang agak nyeleneh itu dari saya Guru yang sekarang. guru yang susah mendengar. Itu yang Sama dengan ada satu guru yang susah mendengar. Dia mengajar kelas kita di pagi hari di jam pertama dan kedua. Itu Oke sih. pokoknya setiap menghadapi guru itu dari aman ya. Mungkin guru terbaik ini Bu Ari ya. Bu Ari. Tahunnya. Dua suara. Bu Ari. Oke ya, masalah SMA kalian ini kayak terlalu serem ya, kayak guru-guru killer gitu. Oh iya. Kalau bisa dikasih tahu nih, tembak satu aja. Satu hari apa yang benar kalian paling berkesan atau kalian pengen terus hari itu aja yang Hari itu. Hari itu Dari mata pelajaran ini yang paling asik. di satu hari itu ada satu mapel Yang mengganggu jadi yang sama. satu aja tuh ada. Satu aja ya. Satu hari. Karena satu kali itu pasti si petir, kutil. Kalau bisa ya, aduh. Oh berarti sapu rata semua biasa. Ada ya. Itu ada aku kelas 10 ke kelas 11 tuh ada memang satu hari yang benar kayak kalau aku benar kayak aku pengen banget hadir di hari itu tanpa ada bolos atau malas atau mager. Cuma di kelas 12 itu benar kayak semua hari sama aja gitu. Hari Jumat pun yang pulangnya jam setengah 2 itu tetap kayak rasanya berat sekali. Kayak aduh. Pas 12 sekarang beratnya. ceritanya IPA ya. IPA. IPA murni. Murni. Kalian pengen lanjut kemana kuliah? Dari kamu Kamu di semua kan ini Kurang kurang ya. Ada yang jawab nih. Ini siapa ya ini? Bentar. Dari mana dulu nih? Dari Kak Vicky dah. Iya, siap. Paling semangat. Kalau dibilang lanjut ke kampus mana, kalau aku jauh-jauh dari Bali, kan kayak banyak banget orang di luar tuh pengen kuliah di Bali, akhirnya Ya. bilang, kalau sampai dikit bisa ke pantai gitu. Benar sih. Jadi aku kalau jauh-jauh dari untuk jurusan umumnya naik aja deh. Pasti kan arahnya kalau nggak ke teknik ke kesehatan. Gitu. Dia aku nyari kesehatan. Kesehatan untuk berarti ya. Betul. Dari Ajum. Ajung. Ya walau kan udah bilang ya teman-teman, kalau anak SMA itu masa-masanya nyari jati diri kan. Nah kebetulan aku yang belum ketemu jati diri. Salah belum? Sekarang nih. Iya kan? Kan dulu ya. Kan dulu. Nah, bukan nggak ketemu, tapi habis itu kayak ganti lagi karena aku orangnya tuh kayak suka macam-macam. Jadi kadang mau kesini, kadang kesana. Pengen nyoba semua ya. Iya, pengen nyoba semua. Kalau ada temanku sih pengen 25 gelar. Nah, tadi kan aku ada bahas kalau aku tuh Fun tadi aku bilang aku nggak suka sama guru ekonomi. Dan aku tuh nggak dapat ekonomi. Tapi fun fact-nya, keluarga aku nyuruh aku masuk ekonomi. Wow. Sedangkan aku anak IPA. Pasti. Ya apa Pak? Ya udah sih itu aja. Tapi kalau dibilangnya fix banget mau kemana, aku masih belum kepikiran. Cuma ada beberapa opsi dari yang kesehatan, ekonomi, sama juga dia hukum. Berarti dari Kak Zui sendiri belum terlalu pasti ya. Ya benar belum terlalu pasti. Untuk kampus nih kira-kira gimana? Kalau tadi dibilang kesehatan, pastinya mau sama kayak Vicky karena kita kan kayak ya itu aja sih yang pernah kita lihat dan emang deket juga.
juga. Tapi kalau misalnya aku jadinya ngambil ekonomi, aku maunya di universitas terbuka karena sekalian juga sambil kerja gitu. Jadi kayak misalnya aku beneran nih ke ekonomi kan akuntansi tuh jadinya sambil kerja karena kan dia itu kan universitas terbuka, dia itu istilahnya kuliah cuma online, jadi kita bisa sambil kerja gitu. Kebetulan aku nanti katanya kalau emang aku jadi ke ekonomi, dia mau bantu gitu lah, jadi istilahnya aku kuliah sambil kerja kalau jadi ngambil ekonomi. Likes. Oke. Makanya formulanya gitu kan. Oh, Ada ruangan. Sini tempat ya, sini tempat. Pasti mau jadi dokter juga. Oh, ini kan masa depan ya. Oh. Iya. Hobi Jason ya. Dan ini apa namanya? Ini rencana sendiri. Oh, bener. Ya, jadi koneksi. Pure berarti nih. Oh, pure. Jadi Jangan dari hati, dari hati. jadi buat kita Kalau saya maunya ke kedokteran di Universitas Udayana, nggak mau jauh-jauh sama kayak Kak Titi, nggak mau jauh-jauh ke luar Bali karena di Bali itu PW banget kan. Sudah nyaman banget, nyaman banget. Soalnya kan juga orang tua juga semakin tua, jadi ya di Bali juga udah enak kok. Kalau plan E-nya di Unut, plan B-nya kayak warna dewa. Next, yang paling nyeleneh. Yang baik. Yuk, apa? Please. Bau. Pul. Oke, membahas kuliah. Boleh itu apa sih, Bang? Boleh apa nih? Maksimal. Oh, maksa. Gen Z. Gila dasar. Kuliah. Ini udah bangun serius. Oke, sebelumnya sini berapanya dari Pak Murni. Aku juga Pak Murni, cuma aku memiliki keinginan meleset jauh, kayak airport gitu ya. Dari mana orang-orang dari teknik atau kesehatan, tapi aku mengambil jalur di luar itu lebih ke IPS nih. Jadi aku mengambil hukum. Berarti jujur gitu ya? Ya, jujur. Terbalik ya. Terbalik. Karena bukan salah kayak ini tadi banget sih, memang karena pas di awal aku masih benar-benar nggak tahu kemana gitu. Jadi emang sebenarnya buat masuk IPA, tapi sekarang IPA-nya juga udah pecah. Jadi yang paling bagus dan paling better aku masih kayak kompromi karena masih bisa bebas. Ya. Cuma selama aku jalanin kelas 12 dengan di Pamor ini otak kanan sama otak kiri Dulunya itu kan. Gak kuatnya masuk panik. full maksimal Pul. dan gak bisa ngebagi jadi kayak ya udahlah Iya. jadi aku udah bisa jalanin dan hal lagi juga kita mau lulus jadi waktu hasilnya pasti semua orang ingin aku rencana kuliah di sama juga menurut alasan aku ingin namatin Bali Sebelum keluar ke dunia luar ya kamu keluar di Tapi emang kalau kita masuk jurusan pemurni ini emang privilege sih, kita bisa kemana aja. Iya. mau privilege cuma emang dari kita juga siap Iya. sama pelajarannya ya terima gitu sih. Ya pul kulit atom. Bener. Saya pernah nih bolos, jujur-jujuran aja di sini. Udah bolos tapi ketahuan sama guru nih. Saya dulu bang. Dari yang kepala kelas dulu. Dari ini dulu deh, penasaran sama cewek-cewek ini pernah bolos nggak? Oh iya, cewek-cewek Jujur, dari aku sih pernah. pernah. Waktu ini lagi ada event di Resma itu pas itu moodnya ya. Dan itu bener maaf ngebosanin banget. Jadi aku bener-bener muter otak. Gimana saya biar aku tuh bisa dikasih keluar sama guru-gurunya. Nah aku pikiran satu hal banget. Kelas 12 kan kita udah gila hari itu sih les doang kan. Jadi aku ngepalsuin jadwal les aku. Terus aku kasih ke guru yang jaga tiket itu. Pak, saya sana ada les, saya boleh keluar nggak? Lagi 1 jam sih Pak, cuma tempatnya itu jauh gitu.
boleh jadi Boleh. ACC tanpa surat BK. Nah, Lalu langit tuh. Otak kakek. Otak. Kak nih. Kalau ditanya teman-teman, semua manusiawi banget bolos ya. Tapi kan bolos nggak baik ya. Jadi kita bolos secara baik-baik, alias bolos dari rumah. Aku kalau bolos itu bolos dari rumah dan itu pasti pakai surat. Oh. Jadi emang atas keinginan aku nggak mau sekolah, aku bilang kan kayak aku nggak mau sekolah. Terus katanya alasannya, ya aku buat tugas. Aku pernah sampai banget aku ngejar tugas waktu itu aku bolos itu 2 kali untuk tugas yang sama. Pertama aku ngedit videonya, yang kedua juga aku ngedit makalahnya, jadi itu aku bolos. Aku alasannya kayak, oh iya saya sakit gitu kan. Biasanya itu aku bolos. Aslinya itu aku jam 7 sampai jam 10 tuh masih di kasur, jam 10 sampai jam 4 baru aku ngerjain. Jadi terapkan bolos secara baik-baik ya teman-teman. Berarti ini penggunaan bolos yang efektif berarti ya. Tapi tetap nggak baik gitu. Ya, nggak baik, nggak baik. Oke, dari Kak Mil nih, gimana nih? Kalau yang namanya bolos kan nggak ada yang baik ya Nggak ada yang baik, betul. Tapi bolos untuk hal yang baik itu gimana tuh? Kalau menurut Aduh, maksudnya Oh, udah polos ya kan? tapi kita melakukan hal yang efektif. Gimana tuh? Misalnya kita tahu kita lagi nggak ada presentasi di suatu bidang pelajaran, maka kita memutuskan untuk keluar sekolah gitu. Di luar sekolah itu main. Nggak bisa makan, bisa pulang gitu. Yang penting kita nggak ikut pelajaran itu, karena kita nggak ada ngapain gitu. Kalau menurut lu gimana menurut lu? Tanya semadi. Benar sih, kayak buat apa kita dari sana kan? Iya. Nah itu saya ada short story nih. Oh, short story. Suatu hari di kelas 11 itu ada pengambilan nilai renang. Habis nilai renang, habis pengambilan nilai renang itu ada suatu jam pelajaran yang males banget diikutin. Karena males, saya punya teman namanya Bro Lambo Tabanan itu sama Dek Mur namanya, dia itu keduanya atlet. Jadi saya minta surat dispen supaya nanti saya di pelajaran tersebut tidak ditulis apa gitu. Supaya nanti saya ditulisnya dispen gitu. Tapi bodohnya saya. Tapi saya ini ngeprint surat dispennya itu di toko ngeprint biasa. Jadi karena masih nggak tahu standar surat dispen itu gimana, jadi ngeprintnya pakai kertas HVS, kertas yang putih, nggak pakai kertas yang abu-abu yang semestinya itu sudah dispen gitu. Jadi itu ketahuan banget gitu. Sampai ditelepon dan saya panik, saya menghubungi 2 teman atlet yang tadi itu. Jadi ya saya minta maaf sama gurunya, saya berbohong tapi ya. Berarti kamu mengaku nih kan? Ya, karena udah sakit banget. Soalnya kalau surat dispen dimain-mainin takutnya Iya, bisa main. Oh, Bahaya. Terakhir nih, gimana nih? pas. Tipsi. Bolos. Awal. Tahu. Maksudnya saya mau wajar sih. Yang satu banyak bolos. Nanti kamu mau dijawab. Kalau menurutku, maksudnya saya paham menurutku, menurutku bolos sebenarnya wajar-wajar aja. Karena balik lagi tergantung apa yang kalian hadapi. Misalnya pelajaran hari ini atau apa yang udah saya lakukan itu benar-benar kayak saya sampai ini. Tapi kayak pelajaran itu nggak jelas. Jadi kemudian kita supaya otaknya tidak meledak. Itu pelajarannya nggak jelas otak kita. Ya, kayaknya untuk kita bukan bolos sih, menghilangkan penat. Kalau bahasa kita sih menghilangkan penat ya bukan bolos ya. Jadi kita keluar di biasanya jam-jam terakhir sih. Kalau kita masih pakai adab sih, kayak kalau waktu teman-teman itu Aku pakai surat. Nah, anjir. pokoknya banyak sih ya terkumpul dari sama juga dari Mur, dari suku ayah Nurdin, sama ada sama kira Bro dari Beban, ya terus teman-teman gue yang kayak ngerasain gimana sih capeknya belajar, gimana capeknya menghadapi tugas-tugas. Jadi saya memang benar-benar manfaatin jam-jam terakhir tuh untuk
keluar bukan bolos itu untuk menghilangkan penat. Ya paling itu aku lah atau apalah, karena soalnya di sekolah dulu di sekolah tuh makanannya kayak kurang mengenyangkan. Kita keluar untuk mesti makan yang bisa mengisi perut kita. Jadi stres kita dan makan itu terbalaskan semua dengan makanan. Tapi biasa kalau kita mau jam makan pasti tuh kalau kalian tahu di sekolah itu ada portal. Itu kiamat. Misalnya nih ada satu orang bolos, siapa bolos dari siapa? Langsung ada yang pasti itu portalnya, dan kalau kamu berani melewati sebelah sana, woi, mana kamu? Selesai. Dan aku pernah ngerasain itu. Itu ya dulu dan Berarti dari sini anak sampai bolos tuh mau bolos dari rumah. Ya, Bolosnya pakai surat. Itu bolos tuh nggak baik. Baik. Kalau langsung tadi namanya bolos berdoa izin. Izin bolos. Perspektif. Ya, yang lebih serius mungkin ya. Kalian kan bakal banyak nih. Ini dari masing-masing kalian itu acara-acara apa sih yang paling seru di diri kalian? Atau kalian ada ikut organisasi itu acara apa yang paling seru di organisasi kalian? Ini dari The Lights. Oh, saya kan ini ya, mau ikut organisasi apa? Saya ini ya masuk pulang, jadi ya lebih banyak saya berkegiatan itu di kelas sama teman-teman di kelas. Jadi kalau tadi kakaknya apa tadi bisa bilang Kak? Kegiatan yang paling seru, yang paling mengingatkan. Acara yang paling seru sih udah pasti Resporia. Saya nambah Resporia. Ini Resporia yang tahun lalu kan. Nanti anak makanan ini kejutan. Benar. Beneran ada tuh ya kalian? Iya, dan itu sudah disupport oleh banyak swasta. Sama nanti kita juga mau ada yearbook, dan yearbook ini kayaknya bakal seru banget. Iya sih, sama saya SMA ini akhir. Tapi nggak mau sponsorin? Apa? Nggak mau sponsorin? Lanjut. Ya. Acaranya Sama juga sih kayak itu Resporia. Cuma karena aku basicnya bukan tipe orang yang, maksudnya aku dengerin musik, tapi bukan yang pecinta band itu gitu loh. Jadi kalau dibilang sangat berkesan banget ya nggak juga gitu. Jadi berkesan tapi nggak maksimal gitu. Soalnya waktu tahun lalu itu juga karena cuaca kan, jadinya tuh agak ya tau lah gitu. Tapi tetap seru. seru ya. Ya benar. Kalau yang lain itu yang kayak tadi aku bilang, spesialis nanganin orang kesurupan. itu kalau Bisa. Itu namanya mampu. nggak tahu teman-teman. Kalau dibilang pernah, dibilang mampu nggak. Oh. Aku setannya kan ya. Setannya. Soalnya seperti itu kayak orang yang sama aku tuh kayak gimana ya? Awalnya cuma ada satu, pas aku ajak ke tempat ini malah makin banyak. Apa aku ya antara aku yang ngundang apa dia yang ngundang itu nggak tahu. Udah banyak. Oh iya. Kamu ngundang sih. Ini nggak sih? Kita sebenarnya sama. Oke, lanjut. Ganti. Kalau organisasi itu tuh sih ada gitu ya acara, kalau organisasi itu kalau terlalu rumit, dia mau nilaiin acara yang menurut aku wow banget dan kita bagus di Resma, itu mungkin Rocio BBL sama BBL. Iya. Karena kayak orang-orang pasti nunggu nggak sih di final tuh pasti Semansa ketemu Resma. Iya. Dan tahun ini tahun terakhir aku jadi supporter Resman. Dan Resman tuh menang di BBL. Oh iya sama aspeknya juga aku nambahin ini, aku pertama kali nonton final di BRT tahun ini dan tahun ini Resma Langsung berkesan kali ini. ya benar-benar jadi nggak sia-sia tuh pulang tahunnya. Walaupun Rocio nggak jalan, cuman ya tahun ini Resma menang jadi bayar sih. Ya benar. Bilang. Produksi ada nggak? Kita ada nanti Biar Resma ada. Karena itu. Itu ada itu. Waduh. Wajib. Offside. pesan juga ya. Atlet
Nanti Bro yang paling jalannya. Oke. Jalannya. Save the last for the best. The best for the last. Ya banyak yang kita udah bilang. Ya mungkin. Ya. Oh, yang penting ngomong. jangan punya kami ini kebetulan aku ikut semua. Disclaimer sebelumnya bukan menemukan diri, cuma aku Denny, aku kelangkatan 58. Akbarnya sampai di tangan ya, akbarnya sampai di tangan. Selain ketua angkatan. Dan sombong, cuma memang beberapa dari acara yang mereka bilang itu benar-benar semua acara sangat memorable. Dari Jakarta dulu ya, di BL, itu benar-benar wah banget. Dimana kayak mau kamu ada kelas, mau kamu gak kelas, mau kamu jurusan IPA, mau kamu jurusan IPS bersatu untuk mendukung. Itu benar-benar aku rasa gimana sulitnya Resman di sana. Karena Resman itu bukan cuma akademik, dia benar-benar bisa mendidik non akademiknya. Karena mungkin kalau kalian lihat juga orang masuk Resman itu bukan cuma melihat dari pelajaran apa sih yang dari Resman, gimana sih akademiknya Resman. Cuma orang-orang juga pasti lihat ada event atau kegiatan apa yang ada di Resman. Contoh seperti kayak event DBL-nya Resman kalau itu banget. Kedua ada yearbook dan segala macam. Terus itu ada juga event konser nih. Ya pasti orang-orang kayak tertarik dong sebelum masuk Resman. Banyak banget event Resman yang buat mereka ingin masuk Resman, dan itu pasti udah kejadian selama kita berempat. Kita udah merasain juga dari sebelum kita masuk ke SMA 2 sampai kita udah masuk ke SMA 2 sampai kita merasakan gimana sih keseruan event itu. Masih banyak lagi, dan mungkin tadi si Billy di Nulis Mulia Iya. perlu banget ya. Wih. Dan kita akan menghabiskan masa SMA ini dengan penuh kenangan supaya kenangan di masa SMA ini lengkap dan saat kedua nanti tidak ada penyesalan. Baik, sudah. Nice. Ketua angkatan 58 katanya. Kita coba ya, nih. Pasti kan kalian sekelas ya. Coba sebutin satu atau dua teman lah yang paling ibarat soe-nya kalian jadi sama mereka. Gini. Alasannya kenapa dan deskripsi singkat lah orangnya gimana, kocak atau baik atau apa gitu. Ya dari Kamiti. So itu dia. Woi, soe-nya guys. Aku sama Jus tuh udah ngapain bareng kepanitiaan bareng. Jadi kemarin aku sama Jus tuh dikasih kesempatan buat jadi panitia Evotek. Dan itu kita benar dari persiapan dari nol, kita benar bareng. Jadi hari-hariku ditemenin sama dia. Bang. Soe-nya dari Jung. Nya Jung. Jung gimana nih? Soe-nya Viti. Orang lain, aku kan bener-bener. Wah, Tapi ini lagi kan? ya. Ada yang jadi pause lagi. Nanti dikata ya. Podcast itu. Oke, jadi kalau kita lihat itu, nah sama kita nih, itu kan orangnya suka berbagai hal. Jadi itu tuh nggak cuma satu, itu ada banyak. Termasuk teman-teman nih di sini, terus teman-teman yang nonton tuh semua guys. Nah tapi kalau yang tadi yang bilang sama itu emang benar banget. Ibaratnya dia ini kemarin sama aku dan dialah yang memuji kewarasanku gitu loh. Kayak tiap kali ini, Jom keras gak gitu, Jom kira bangun, Jom bisa cepat ya gitu, oke gitu. Jadi di mana-mana itu aku selalu syukurnya aku tuh bisa nembak banget. Dan itu rata-rata tuh semua motor tuh aku bisa gitu loh. Soalnya kalau itu coba kok motor gue yang motornya beda gitu kan, dari situ syukurnya tuh bisa, dan syukurnya aku tinggi. Kalian itu belum bisa ya, kayak gitu beda deh teman-teman. Nah, Ini kalian saling soe dan saling ya saling soe, ya. Sama ada adminnya soe itu juga kok teman-teman. Asli siapa tuh sebut aja namanya? Adminnya itu ada Acin, ya kalau aku sama Acin tuh 3 tahun dari kelas 10 11. Ya walau sudah sedikit terpukul ya, kalau dia bilang aku ngomong sama Aki tuh energiku yang habis ya. Sama juga sama Nanda ya, itu 11 12 itu. Ya simpetku Nanda guys.
Anda. Terus si bandnya Lili itu juga sering bahas. Nah, ya, nih. Nah. Ya. Oke. Terus ada Wahyuni, Wahyuni. ada co-host kita juga sering untuk host kita juga. Aku cuma tahu ya. Semua. Oke semua. Benar. Lanjut Kak Billy. Ada yang ada di sini kok apa sebut aja. Kalau musuh milih 1 atau 2 tuh benar-benar nggak bisa. Nggak bisa. Karena semuanya Semuanya di mana saya? udah sulit semua. Tapi kalau yang paling Satu berarti satu. apa? Oh, beberapa. Oh ya. Itu sudah pasti ada teman pertama aku di Resma namanya Bro Lambul dia ada Demur, dia susah berbicara tapi dia sama tuh Ya, ada yang lain. Lain. dia memang orangnya introvert jadi dia suka tapi introvertnya tuh dia suka tiba-tiba melakukan hal yang tidak sesuai gitu. Oh, agak freak ini Ya, Tapi kamu tetap nanggung. oh iya, ada lucu ya. Di situ ada ada teman dudukku di 106 yang berkacamata itu namanya Nanda. Nanda. Ya, kita Tadi ini soal game juga. Ya, iya. Nanti ya. Nanti kita sebutin. itu profesor tuh itu pintar banget tuh. Terus yang di 106 itu selalu nyontek ke dia. Tapi fun fact guys, aku tuh selalu dimaki-maki sama dia. Sama profesor nih. Profesor. Iya. Kayak mungkin karena aku terlalu banyak menyerap energi. Iya. Terus dia tiap lihat aku tuh lihat begitu dari awal dan dengan terpaksa senyum. Dia melihat aku kayaknya. Kakaknya mau undang ya. Ya, emang Nanda itu memang orangnya suci. Muswi ya. Ya, oh sweet. Oh, wah. Berarti 3 nih. So, Ada San Andreas. Kamu yang asli tuh. Oh, itu nama samaran. Udah Satunya lahir dia mana? apa? Oh, nggak tahu saya. Pokoknya itu nyambung tuh. Terus ada pandingnya. Wah, itu atlet basket itu nyambung. Atlet basket itu. Kan idealnya kan kami semua nonton dia. Terus ada last but not least si ini driver kijang hijau orang. Jadi setiap malam tuh saya mau tidur udah pakai selimut. Ada yang di depan gerbang, Bil, right yuk gitu. Apa orang ini? Itu berat saudara kita. Kamu pernah perasaan ngomong sama dia tuh nyambung kayak ada diomongin dari woman sampai karir itu kita omongin semua. Berarti banyak nih so ini banyak. Karena semua teman. Oh iya. Oke, terakhir buat Kak Ben. Kalau bahasa ada satu dia orang legenda konon katanya mata beliau Bisa. Minus ya? enggak, teman saya ini benar-benar sangat beliau banget biasa benar-benar beliau sama saya. Oh. Ada cerita pada masa itu beliau pernah dikeroyok sama 1.000 orang di Jalan Merpati yang membuat matanya mesin sebelah. Cerita asli. Cerita asli. No, fake. Dia juga pernah melawan Bin, Yahya, dan Boboiboy. Iya bos. Lawan Bro dan adu bisa temen gue itu Gopal, temenku Gopal. Namanya Gopal. Bisa dipanggil Juli atau Juli. Oh, itu benar-benar suwe banget. Ya benar-benar unik banget ya. Karena kalau dia di sini dia dan meja ini bisa berubah dari makanan. Gopal sebenarnya. Terus makanan kesukaan dia go. Berarti ini gimana nih sifatnya dia asli atau baik ya? Sifatnya gak punya ada, tapi benar-benar sesuai banget sama aku. Dia benar-benar orang yang walaupun apapun yang dikatain pada aku mau dia bersifat apapun,
Tapi memang tetap orang yang nggak punya adab, cuma dia mau sesuai orang sesuai. Itu benar-benar respect karena aku dari kelas 10 bareng sama dia. Pas masuk kelas 11 dia yang pertama kali satu. Kelas semakin waktu itu benar-benar kita lanjut dari kelas 11 baru masuk dia nggak ada teman. Aku bantu kenalin ke teman-teman lainnya dan akhirnya disuruh dan ya tidak punya adab juga. Masih belum bisa Dan ada juga teman pertama aku dirasakan juga benar-benar pertama kali aku masuk namanya Bambu tapi lebih tepatnya Rai sih. Rai itu nama samarannya dia. Lagu ya. Lagu. Iya. Dan masih banyak lagi sih karena memang cukup banyak punya teman dari semua. Dan ya kelas berapa juga. Fasilitas berkita. Ini adalah pelopor atau sponsor mobil yang dimana beliau sering mengajak saya jalan-jalan karena beliau malas menyupir dan ya beliau menjadi passenger. Jadi saya menyupir setiap hari. istrinya Dan mungkin bapaknya lebih mampu saya sebenarnya. Tentang prinsip never end. Pokoknya saya ini apapun itu nggak ada yang namanya musuh, nggak ada yang namanya apapun itu karena yang semua bisa jadi teman dan semua teman-teman itu kan berfungsi di kemudian hari untuk menjadi relasi kita. Jadi di masa SMA ini setiap pesanku untuk kalian semua SMA jangan ada yang punya musuh, tetap bersatu dan tetap jaga tali persaudaraan di sini. Kata-kata dari ketua angkatan orang. yes Ada pertanyaan, kan pertemanan sekarang nih. Adanya yang lebih intim kan. Jadi ada something spesial kalian nggak sih selama SMA? ya Indonesia apa kan ciri khasnya yang tahu ini Resma lah Nggak usah sebut merek kan privasi kalian. Jadi kasar. ayo jangan bingung dong aduh ada sebut wah Dan bilang semuanya dari kita kembali Open discourse. boleh Next, next, next. yo Kak Titi Gak usah disebutin ciri. siap ini siap boleh deh Kayak ada satu orang yang benar berkesan banget. Tapi teman dekat sih. Jadi aku benar apa sama dia. Jadi awal beres, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Aku apa sama dia. Tapi benar-benar gak ada libatin perasaan sih, benar-benar gak ada. Jadi kita satu sama lain tuh benar ya saling terbuka lah, jadi teman cerita, teman belajar juga. Terus aku kemana-mana, misalnya ada kafe berbuka nih, aku pasti keluar sama dia. Gitu. Jadi panitia bareng juga. orang spesialnya itu ya Spesial kan ada lagi yang spesial kan? Boleh tuh. Paling spesial sih. Apa modelnya? Bisa. yang rasa amanah yang mana Kayak apa? iya Ini aku udah modelnya pas kelas 10. Bener pernah aku ke anak-anak masuk dibagi sama dia. Siapa dia? Siapa Rizky? To be announced. Oh, belum. Tanjung siapa nih Aku lagi. Be gentle dong. Kalau aku dibilang orang spesial, ada orang spesial itu dapat dari pertemanan ya. Karena kalau orang spesial yang maksudnya lawan jenis itu nggak ada. Nggak ada. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ada. itu dong yang khas banget Dia lebih menarik. Teman-teman itu satu hal lagi. Kayak nggak mungkin banget ya sih. Lah, emang kayak silakan pernah ada. Cuman udah nggak ada. oh Pernah ada, cuma udah nggak ada. Kandas. Iya, kandas. Tapi pengalamannya bagus sih, maksudnya tuh kayak kan orang-orang tuh biasanya pengen ngerasain pacaran gitu. Jadi aku sama dia tuh waktu itu ya udah ngerasain pacaran.
Ih, pernah ada sih. Yang penting kan SMA udah pernah sih. Iya, udah pernah. Belum SMA udah pernah. Udah berapa bulan lagi sih? Mau lulus tuh. Iya kan, yang nggak pernah itu kurang sih. Ini kalian cari ini pacar deh, belum deh. Itu ada jomblo nggak sih? Tahu nggak sih? Ya lanjut kak ini. Iya. Kalau spesial person nih. Kalau dari kelas 10 saya masuk SMA itu Paling selengean ya, selengean. saya nggak pernah ini sih, nggak pernah masalah sih dulu. Itu masih fresh from the oven. Udah basi. Tapi ada nih satu target baru. Target. Baru, selalu target nih. Target apa? Banyak target. Target bahasanya. Predator kan? Predator kan? Ada target. Predator. Dan itu ya itu bersama banget sih. Jadi kayak aku ngeliat dia tuh benar sih. Ben. Sebutin dong. Ya dulu. Ciri-ciri apa? Oh ciri-ciri ya. Teman-temannya katanya manggilnya dia. Ampun sih anjir. Satu resma tahu. Satu resma juga Ini bakal diupload ya. Ya aku siapa nih kami upload langsung komen aja. Oh, kayak gitu resma. Langsung aja komen. Langsung aja. ini jadi era confess ya. Kalau kayak kita boleh. Aku ada sebagai mas dulu pada kelas itu mengenai konflik. Berdirinya sendiri emang aku tak pernah punya track record kerjaan karena emang ya itu tuh saya SMA kan belajar dari depannya aku belum lama yang Ya cinta. percintaan juga aku belum pernah berpengalaman sama sekali di percintaan jadi ya mungkin dari mereka mereka udah pernah sebenarnya dari aku emang punya salam ya bener salam banget sih Sampai organisasi kan. Pasti pernah nggak sih? Harus nasir nggak mungkin kan? Normal kan? Sampai jangan. Satu. Jangan di sini. masih aku pernah tetap pernah punya track record cinta sama sekali sama pasti orang Iya. Lu mau dibuka? Dan masih belum dibuka. Ya. Privacy. Privacy something. Jadi untuk terakhir lah, cuma mau bilang satu kalimat lah untuk menutup cerita kita tentang serba-serbi kita ya Bu. Satu kalimat, dia mau singkat nggak apa. Ya. Yang penting berkesan nih jadi pedoman hidup atau buat Yang di saran juga buat teman-teman boleh denger. Apa aja? Satu kalimat. Ya. Pada saat Singkat itu ya. dari berbangun boleh langsung aja. Kabupaten Malapan, terima kasih kalian semoga sudah solid dan sudah bisa mengikuti seluruh rangkaian acara telah melewati pahit manisnya masa SMA dan ya sampai jumpa di kehidupan berikutnya dan jangan terlupakan teman SMA kalian dimanapun itu dan apapun itu. Dari aku udah masih banyak buat Resman, udah pertemuan aku ke orang-orang yang benar-benar baik banget. Aku belajar banyak dari orang-orang di sekitar aku. Dan kalau aku nggak di Resman, mungkin aku nggak bisa kayak sekarang. Jum. Jung. Yang pertama makasih juga buat Resman dan semua guru Resman karena udah ngajarin kita semua gimana sih rasanya jadi anak SMA. Jadi buat teman-teman yang udah masih di SMA atau mau ke SMA, aku cuma pengen ngasih pesan sama kalian, nikmatin waktu SMA kalian sebaik-baiknya, tapi jangan lupa untuk mencari jati diri kalian ya. Jadi biar nanti kelas 12 nggak kelamaan. Semangat. Lalu Rasmot Menutup. Habis. Jadi buat saya kalau masuk SMA itu sebuah kebanggaan sih, bisa pakai tanya bener kan, jadi kayak orang-orang sebali itu melihat, SMA. Saya cuma mau bilang buat teman-teman yang di sini, bro host, sahabat teman-teman yang nonton, semoga sehat selalu, semoga kita semua sukses.
Terima kasih. Jadi itu adalah sepatah dua kata lah dari narasumber kita yang masih duduk di bangku SMA dan akan melanjutkan kehidupannya lanjut ke dunia universitas ya. Oke, sungguh menarik cerita-cerita yang dibawakan oleh empat narasumber kita ini. Kita mau say thank you nih udah datang, udah mau sharing cerita. Ini dibayar 10 juta ya? Aduh, terima kasih buat Kak Beni, Kak Gapi, Kak Ju, Kak Bil yang udah berbagi pengalaman seputar kisah Putih Abu. Dan kita dari host, saya Rasul Christopher dan Saya Budi Artawan. Kita pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Yuk. Gitu ya. Yuk. Yuk, thank you. Thank you bro. Thank you. Ini langsung ya. Ya. Ulang sini. Oke. Yuk. Yuk.